Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, salah satu untuk memimpin doa. Siap gerak, berdoa, mulai. Terima kasih. Semoga dengan doa ini pembelajaran di pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbi. Selanjutnya akan Pak Guru absen. Alvino. Hadir Pak. Oke. Ananda. Hadir Pak. Aprilia. Hadir Pak. Oke. Arla. Hadir Pak. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, masih ingat pembelajaran minggu lalu kira-kira apa ya? Puasa. Oke, puasa. Masihkah yang ingat apa itu puasa? Masih Pak. Coba. Puasa adalah mencegah hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Iya, bagus sekali. Pada hari ini kita akan belajar tentang zakat. Ya, tentang zakat. Puasa jika tidak dizakati, pahala puasanya masih tergantung. Maksudnya belum diangkat oleh Allah, belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila belum dizakati. Maka pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang zakat. Materi yang akan kita bahas atau tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah pengertian zakat dan macam-macamnya. Kemudian dalil nakli tentang zakat yang bersumber dari Al-Quran. Yang ketiga tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu istilahnya mustahik dan keutamaan zakat. Ya. Itu yang akan kita pelajari. Semoga dengan pembelajaran ini anak-anak bisa memahami itu semuanya. Kemudian sebelum kita lanjutkan, barangkali perlu kita baca satu ayat yang berhubungan dengan zakat. Coba salah satu untuk memimpin dan yang lain nanti bisa menirukan. Yuk, siapa ya, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu wa ma tuqaddimu li anfusikum li anfusikum min khairin min khairin tajiduhu tajiduhu indallah indallah innallaha innallaha
bima ta'maluna basir. Terima kasih, ternyata bacaannya bagus ya. Dalil nakli yang berhubungan dengan zakat yaitu surat Al-Baqarah ayat 110. Coba artikan Mas, kamu yuk. Artinya dan dikarenakan sholat dan tunaikan zakat dan apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oke, bagus sekali. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui dalil nakli tentang zakat, zakat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Oke, kira-kira bisa dipahami anak? Ada pertanyaan? Ada? Silahkan kalau ada. Mengapa fakir miskin berhak mendapat zakat? Pertanyaannya bagus sekali. Mengapa fakir miskin berhak menerima zakat? Kira-kira anak-anak ada yang bisa menjawab? Karena fakir dan miskin termasuk orang yang sangat kekurangan dan membutuhkan pertolongan tangan dari orang lain. Oke, bagus sekali. Ternyata anak-anak cerdas sekali. Ya, mudah-mudahan ini bisa diterima, bisa dipahami, dan selanjutnya nanti bisa diamalkan. Oke, selanjutnya anak-anak, ini saya belajar kelompok ya. Ini dijadikan 4 kelompok. Ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dijelaskan satu persatu. Misalnya fakir apa, miskin apa, gitu. Jadi nanti bisa menjelaskan pada presentasi di depan. Silakan dibawa ke depan untuk ditempelkan sini. Nanti dipresentasikan. Yuk, ditempel. Kemudian nanti kelompok yang lain bisa mengunjungi, bisa melihat ya, dan mengoreksi betul enggak pekerjaannya, atau mungkin ada positifnya, ada negatifnya. Silakan nanti ditanggapi. Silakan yuk kelompok 1. Lewat sini. Ini nomor 1. Kelompok 4. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan diskusinya, hasil diskusinya dari kelompok masing-masing. Yuk, kan kelompok 1. Dalil tentang zakat. Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Wa'aqimus sholata wa'atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Yang lain perhatikan bima ta'maluna basir. Dari beberapa kelompok yang sudah mempresentasikan ini, silahkan kelompok lain untuk mengunjungi ya, mengunjungi apa yang disampaikan oleh kelompok lainnya. Silakan kelompok 1 bisa mengunjungi kelompok yang lain. Silakan yuk datang ke sini, satu mengunjungi yang lain. Bisa yang lain, bisa sana. Oke, kalau sudah bisa kembali ke tempat masing-masing. Oke, dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa pengertian zakat
menurut bahasa berarti suci, berkah, subur, tumbuh, dan lain sebagainya. Kemudian menurut istilah, yaitu harta yang diberikan kepada orang-orang yang berhak. Harta sejumlah harta yang diberikan, yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu diantaranya anak-anak yang bisa kita simpulkan pembelajaran hari ini. Selanjutnya silakan anak-anak mempersiapkan diri untuk menjawab soal. Untuk menjawab soal yang Bapak sampaikan setelah pembelajaran hari ini. Yang pertama, silakan nanti dijawab apa pengertian zakat menurut bahasa dan menurut istilah. Zakat menurut bahasa berarti suci, berkembang, dan tumbuh. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nomor 4, pertanyaannya adalah sebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat dan jelaskan. Silakan. Orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik antara lain: 1. Fakir, orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan. 2. Miskin, orang yang punya pekerjaan dan punya harta tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. 3. Amil, orang yang menjadi pengurus zakat. 4. Mualaf, orang yang baru masuk Islam. 5. Gharib, orang yang banyak hutangnya. 6. Rikob, hamba sahaya. 7. Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. 8. Ibnu Sabil, orang yang perjalanan jauh dan kehabisan bekal. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, barangkali anak-anak ada PR ya. Ada PR mencari di lingkungannya masing-masing orang-orang yang termasuk fakir, orang-orang yang termasuk miskin itu nanti dicatat, ditulis, kemudian besok pertemuan yang akan datang diserahkan oleh kepada Pak Guru. Terima kasih. Akhirnya mari kita tutup dengan bacaan doa. Ini salah satu memimpin doa. Ya, gerak. Doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi mendapatkan ridho dan menambah kepahaman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.